Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi baru kita, yaitu logaritma. Nah, logaritma ini sebenarnya merupakan kebalikan dari eksponensial. Kebalikan dari eksponensial. Sebelumnya kita belajar eksponen itu misalnya atau bilangan berpangkat. Misalnya kita akan mencari 2 pangkat 3 itu berapa nilainya kalau pada eksponen. Berarti ini 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya nanti akan sama dengan 8. Atau kalau eksponen juga misalnya 3 pangkat 4 sama dengan 8. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya itu 81. Nah, pada logaritma yang merupakan kebalikan dari eksponen, kalau pada logaritma kita akan mencari pangkatnya. Jadi di sini kalau pada logaritma itu 2 log 8 itu akan sama dengan 3 nilainya. Soalnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, artinya 2 pangkat 3 akan sama dengan 8. Nah, kalau yang 3 pangkat 4 ini kita konversi ke dalam bentuk logaritma, itu nanti nilainya akan menjadi 3 log 81, itu hasilnya akan sama dengan 4. Artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, itu berarti 3 pangkat 4. Jadi kalau Ibu tuliskan yang ini dalam bentuk panah, di 2 pangkat 3 itu kalau bentuk eksponennya sama dengan 8. Kalau kita jadikan ke dalam bentuk logaritma, itu berarti 2 log 8 sama dengan 3. Jadi di sini kalau pada logaritma, itu kita akan mencari pangkatnya berapa. Jadi kalau pada eksponen, hasil bilangan jika dipangkatkan nilainya berapa, tapi kalau di logaritma pangkatnya sama dengan berapa kalau kita logkan dengan bilangan pokok yang di atas. Jadi kalau dia 3 pangkat 4, itu nilainya akan sama dengan 81. Artinya itu kalau dalam bentuk logaritma 3 log 81 itu nilainya akan sama dengan 4. Supaya mudah mungkin bisa dijadikan bilangan yang di dalam logaritma itu dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan pokoknya atau basisnya. Kalau dalam logaritma itu dinamakan dengan basis. Jadi kalau pada eksponen dulu bentuk umum eksponen, kalau eksponen bentuk umumnya dulu eksponensial itu bentuk umumnya itu A pangkat B A pangkat N sama dengan C. Di sini bikin A pangkat N sama dengan B, jadi ada pangkatnya. Jadi kalau logaritma itu berarti A log B, nanti A log B itu sama dengan N. Ini yang logaritma. Jadi konsepnya itu atau pengertiannya atau definisinya jika A pangkat N sama dengan B, maka A log B itu akan sama dengan N. Jadi jika A pangkat N sama dengan B, maka A log B nanti nilainya akan sama dengan N. Kalau di eksponen kemarin A itu bilangan pokok, N itu bilangan pangkat. Nah, kalau di logaritma itu A disebut dengan bilangan pokok tetap atau basis logaritma. A itu sama dengan bilangan pokok atau basis logaritma. Sedangkan B itu disebut dengan bilangan numerus.
numerus. B itu bilangan numerus dari logaritma. Nah, di logaritma ini ada juga syaratnya. Syaratnya yaitu A-nya, A itu harus besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sama seperti bilangan berpangkat di sini. Kalau yang di logaritma itu syaratnya A-nya besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan B juga harus besar dari 0. B juga besar dari 0 itu definisi. Ini definisi dari logaritma. Logaritma itu intinya kebalikan dari eksponensial. Kalau di eksponen itu kita mencari berapa hasil bilangan jika dipangkatkan. Kalau logaritma kita mencari pangkatnya berapa jika dilogaritmakan. Lalu untuk mudah mencari hasil dari logaritma, jika tidak selain menggunakan kalkulator, misal contoh, ada misalnya yang tadi sudah 3 log 81, misalnya kita mau mencari 2 log 64. 2 log 64 itu nilainya sama dengan berapa jika tidak menggunakan kalkulator. Cara mudahnya itu kita jadikan bilangan numerus ini ke dalam bentuk bilangan pangkat dari bilangan pokok dengan pangkat tertentu. Di sini bilangan pokoknya itu sama dengan 2 atau basisnya sama dengan 2. Bilangan numerusnya sama dengan 64. Jadi cara mudahnya jika tidak menggunakan kalkulator itu 2 log 64 itu, 64-nya kita jadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2. Bilangan numerus ini kita jadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basisnya 2. Soalnya basis logaritma kita itu 2. Berarti ini 2 log 2 pangkat 6. Sehingga dengan mudah kita dapatkan nilai dari 2 log 64 itu sama dengan 6. Ini untuk mencari nilainya. Jadi jadikan, jika tidak menggunakan kalkulator, jadikan dia ke dalam bentuk pangkat dari bilangan basisnya. Jadi si bilangan numerus, jadikan dia dalam bentuk eksponen bilangan basis. Contoh yang kedua, misalnya itu ada 6 log 216. 216 itu sama dengan berapa? Nah, sama seperti yang di atas, itu jadikan dia dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basisnya 6. 6 log 6 pangkat 3, sehingga nilainya akan sama dengan 3. Contoh yang ketiga, misalnya 5 log 625. 625 itu akan sama dengan berapa? Ini caranya berarti 5 log. Misalnya kalau enggak tahu bilangan pokok 625 itu bilangan pangkatnya berapa, boleh dijadikan perkalian 5. Berarti 5 dikali 5 baru 25. Kita butuhnya 625. Nah, 5 kali 5, 25, dikali 5 lagi 125, dikali 5 lagi baru 625. Sehingga ini sama dengan 5 log 5 pangkat 4 atau sama dengan 4 nilainya nanti. Jadi boleh kalau udah tahu bilangan pokoknya berapa, boleh langsung diganti dengan bilangan pokok. Tapi kalau misalnya belum tahu bilangan pangkatnya berapa, boleh langsung diganti dengan bilangan pangkat. Tapi kalau belum tahu, boleh dijabarkan ke dalam bentuk perkalian basis dari logaritmanya. Jadi yang di tengah, yang di sebelah log, sebelah kanan logaritma itu namanya bilangan numerus, yang di sebelah kirinya itu dinamakan dengan basis. Pada logaritma itu misalnya kalau di bilangan berpangkat kemarin, kalau kita dalam pangkat 1, itu satunya tidak perlu dituliskan. Nah, kalau di logaritma itu kalau bilangannya dalam bilangan basisnya itu basis 10, logaritma basis 10 itu sama dengan pangkat 1 di
eksponen. Basis 10. Jadi 10-nya nggak perlu ditulis, misalnya 10 log 100. Bilangan basis 10. 10 log 100 itu sama dengan log 100 saja. Jadi biasanya itu kalau bilangan basis 10 itu tidak dituliskan basisnya. Sama seperti pangkat 1. Misalnya 10 log 1000 itu biasanya dituliskan dalam bentuk log 1000 saja. Jadi kalau bilangan basis 10 itu tidak perlu dituliskan basisnya untuk yang logaritma basis 10. Untuk materi kita hari ini mungkin sampai mencari nilai logaritma sama penulisan logaritmanya. Untuk latihan silahkan dikerjakan soal berikut. Latihan yang nomor 1, soalnya itu tentang ubahlah bentuk eksponen berikut. Ke dalam bentuk logaritma. Bentuk logaritma. Yang A itu 2 pangkat 2 pangkat 7 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Lalu yang kedua, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Yang keempat, yang C. Yang ketiga, 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 sama dengan berapa, nanti tentukan sendiri nilainya, silakan dicari nilainya berapa, lalu ubah ke dalam bentuk logaritma. Yang terakhir itu yang D, 9 pangkat 3 sama dengan berapa, lalu ubah lagi ke dalam bentuk logaritma. Yang soal yang kedua, tentukanlah nilai dari logaritma berikut. Berikut. Yang nomor 2 itu tidak boleh pakai kalkulator ya. Yang nomor 1 juga, jadi jangan pakai kalkulator, silakan cari secara mandiri, manual, di kertas buramnya. Untuk yang soal nomor 2, tuliskan prosedurnya, seperti contoh yang Ibu berikan di atas tadi, silakan berikan prosedurnya untuk menentukan nilai dari logaritmanya. Jadi tidak boleh pakai kalkulator, harus ada prosedur yang Ananda berikan. Yang pertama itu 3 log 243. 3 log 243. Nilainya akan sama dengan berapa? Yang kedua 4 log 256 itu nilainya sama dengan berapa? Yang kelima 8 log 64. 8 log 64 itu nilainya sama dengan berapa? Yang keempat itu 11 log 14.000
641 itu sama dengan berapa, dan yang terakhir itu log 1 juta. Log 1 juta sama dengan berapa. Dan soal yang ketiga, soal yang terakhir, itu carilah, silahkan lihat di internet tentang sifat-sifat dari logaritma. Jadi tuliskan sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat ini boleh dicari di internet, boleh dicari di YouTube, boleh juga dilihat di aplikasi belajar, terserah aplikasi belajarnya apa. Boleh cari di internet, boleh cari di YouTube, boleh lihat di buku juga, terserah sumbernya dari mana tentang sifat-sifat logaritma ini. Nah, untuk sumber, boleh sumber dari YouTube. Nanti kalau misalnya mengambil dari YouTube, bikin di bawahnya sumbernya dari mana sifat-sifat ini. Jadi, tuliskan sifat-sifat logaritma berdasarkan sumbernya. Bukan berdasarkan, dan sumber Anda mendapatkan sifat tersebut. Misalnya kalau dari internet, tuliskan websitenya. Kalau misalnya dari YouTube, boleh tuliskan linknya atau judul videonya. Atau misalnya dari buku, silakan tulis judul bukunya apa, atau halaman berapanya kalau di buku. Buku apa dan halaman berapa. Mungkin 3 soal untuk hari ini, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu kembali lewat WA. Latihannya dikumpul hari ini langsung pukul 12. Jadi mungkin hanya itu untuk hari ini.